Fotonya cantik kali, cocoknya di videoin sini. Alah, HP ku mana ya? Oh iya. Gila, orang gila. Orang gila, videokan aku dong. Kau lebih gila. Lagi ngapain tuh? Oh, aman lah ketua. Loh, Kata-kata hari ini, Bang. Padang itu asik dan menyenangkan. Paham? Paham. perkenalan dari maaf tidak terdapat keanehan karena itu memang khas kami sih. Nah, saat ini aku lagi di depan gedung administrasi kampus Uinsu Tuntungan. Nah, semua administrasi yang diurus di Uinsu Tuntungan akan diurus di gedung ini. Nah, panas ya. Tepat di depan gedung administrasi ini ada Masjid Tuntungan. Nah, setelah gedung administrasi, kita akan melewati DPR. Apa sih DPR? Di bawah pohon rindang. Fungsinya? Nah, setelah melewati administrasi dan DPR, maka kita berjumpa dengan FST, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi. Disitulah kami kuliah. Nah, inilah ikon dari Fakultas Sains dan Teknologi itu. Tereng! Mari kita review kelas-kelasnya. Salah satu ini adalah salah satu kelas yang kami gunakan saat belajar. Mari jadi masuk. Ini adalah salah satu kelas di Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini ada AC. AC itu komponen penting sekali ya. Komponen penting sekali sih AC ini. Lalu ada tereng. Kelas kalau nggak ada ini, namanya bukan kelas. Jadi yang pasti tempat dosen ya. Baru ada bangku-bangku. Begitulah. Nah, Globe adalah pusat dari Uinsu Tuntungan. Kalau kamu kesini tapi belum foto, nggak lengkap rasanya. Apa juga belum pernah foto. Halo, saya Kisti Azra dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan utama kami membuat website berbasis streaming. Nah, tujuan utama kami yaitu untuk menyediakan akses yang mudah, cepat, dan juga fleksibel dengan konten yang berbasis video, audio. Nah, atau multimedia tanpa perlu mengunduh file multimedia atau videonya. Dan juga kami membuat website ini agar bisa diakses secara real time, di mana saja dan kapan saja. Nah, dalam membuat website berbasis streaming ini, kami menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, ini yaitu sebagai struktur dari pemrograman kami di dalam website ini. Lalu yang kedua sebagai front end-nya yaitu CSS dan JavaScript. Nah, lalu untuk back end-nya kami menggunakan bahasa PHP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan pada website kami. Di bagian atas terdapat menu pencarian untuk mencari video yang ingin kita cari. Selanjutnya, di menu slide bar terdapat informasi video, film, dan series. Nah, di bagian video ini terdapat video yang sudah diupload pada sebelumnya.
Selanjutnya pada menu film. Di bagian menu film ini terdapat 6 banner film terbaru yang sudah diupload pada sebelumnya. Nah, di bagian bawah terdapat beberapa film yang sudah diupload. Contoh, kita masuk kepada film Smile. Di bagian film Smile ini terdapat deskripsi video, genre, dan rating, serta ulasan. Selanjutnya, kita masuk pada menu series. Di bagian menu series ini sama juga seperti pada menu film, terdapat 6 banner terbaru yang sudah diupload. Dan di bawah terdapat beberapa series yang sudah diupload juga. Masuk kita pada series Pluto. Nah, di bagian series Pluto ini terdapat deskripsi, genre, dan rating, serta ulasan. Yang ketiga, masuk ke menu series. Baik, kita masuk ke menu series. Nah, di bagian menu series ini terdapat 6 banner series terbaru yang sudah diupload pada sebelumnya. Dan di bawah terdapat beberapa series yang sudah diupload. Salah satunya series Pluto. Di bagian series Pluto ini terdapat deskripsi, genre, rating, episode, serta ulasan. Nah, di bagian upload video terdapat judul, deskripsi, serta upload videonya. Oke, jika semua sudah terisi, langsung saja kita upload filmnya. Dan di atas sudah muncul film berhasil diunggah. Selanjutnya masuk ke upload series. Dan jika semua sudah terisi, langsung saja kita upload. Dan di atas sudah muncul anime berhasil diunggah. Dan selanjutnya kita masuk ke video yang sudah kita upload tadi. Nah, di bagian video ini terdapat deskripsi video bahasa Indonesia, like, dislike, update video, hapus video, komentar, daftar komentar. Selanjutnya kita masuk ke bagian film. Nah, di bagian film ini sudah muncul film yang sudah kita upload tadi. Di bagian film ini deskripsi, film scene, genre musik, rating rata-rata, update film, hapus film, dan rating serta ulasan. Selanjutnya kita masuk ke menu series. Di bagian menu series ini terdapat series yang sudah kita upload tadi, deskripsi, Pluto, genre, action, rating rata-rata, episode, rating, serta ulasan. Selanjutnya kita masuk cara menghapus videonya.
Pertama kita klik videonya, lalu kita klik hapus video. Dan video sudah terhapus. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizal Hakim. Saya kali ini akan membahas tentang database dan sistem backend yang kami gunakan dalam membuat website ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang database yang kami gunakan. Kami menamakan database kami adalah streaming. Kami memiliki 9 tabel. Yang pertama adalah tabel anime yang nanti pada website akan kami ubah menjadi streaming. Terdapat ID anime, judul, deskripsi, genre, tanggal, dan foto 2. Foto 2 ini memiliki perbedaan. Yang satu foto untuk poster, yang kedua adalah foto untuk banner. Kemudian episode ini adalah kumpulan video yang ada di anime atau series nanti, yang berisi tentang ID episode itu sendiri, kemudian ID anime yang berasal dari tabel anime, kemudian judul episode tersebut, deskripsinya, lokasi video tersebut disimpan, nomor episode itu atau itu episode keberapa, dan tanggal episode itu diupload. Setelah itu adalah tabel film. Tidak jauh beda dengan tabel anime tadi, tapi di sini ditambahkan tabel lokasi video dan tanggal. Karena di tabel film langsung mengupload videonya, tidak seperti anime yang videonya diupload di episode karena videonya itu akan lebih dari satu. Kalau film hanya satu video saja. Kemudian tabel login memiliki beberapa field, yaitu ID user, email, username, password, level, dan foto profil. Yang digunakan untuk login adalah username dan password. Level digunakan untuk mengetahui apakah yang login adalah user atau admin yang mengelola website, dan foto profile user. Kemudian rating anime yang berfungsi untuk merating sebuah anime atau series, yang berisi ID rating, ID anime yang diambil dari tabel anime, kemudian ID user yang diambil dari tabel login yaitu ID usernya, kemudian rating ini berisi berapa ratingnya, berisi ulasan tentang series atau anime itu, dan tanggal kapan diupload atau tanggal kapan diberikan ulasan itu. Kemudian rating film tidak jauh beda dengan yang anime dan isinya juga sama, hanya berbeda di ID film sama di ID filmnya saja. Kemudian video komen, ini untuk komen ke video stream atau video normal yang dapat diupload oleh user, yang berisi tentang ID ini adalah ID komennya, kemudian ID stream dari tabel stream yang tabel tersebut untuk mengupload video, ID user siapa yang mengupload komen tersebut, dan tanggal berapa komen tersebut dibuat. Kemudian like tidak jauh beda dengan komen, hanya berbeda isinya saja. Kalau komen itu teks, kalau like itu berisi enum antara like atau dislike. Kemudian tabel video stream, atau bisa dibilang pada video kami video yang dapat diupload oleh user. Pertama adalah ID stream, kemudian ID user. ID user ini untuk mengetahui siapa yang mengupload video tersebut. Kemudian judul video tersebut, deskripsi, lokasi video tersebut disimpan, dan tanggal berapa video tersebut di-upload. Halo semua, saya Adrian dan ini Dava. Kami di sini akan menjelaskan tentang CSS dan JavaScript. Jadi apa sih pentingnya CSS atau JavaScript di website yang kita buat gitu? Jadi kami di sini akan menjelaskan CSS dan JavaScript itu apa. Dan saya akan memulainya kita akan menjelaskannya dari CSS terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan CSS. CSS yang kami gunakan adalah CSS 3.
Jadi apa itu CSS? CSS adalah bahasa cascading style sheet yang biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. Jadi dengan CSS, Anda tidak perlu lagi mendeskripsikan tampilan dari masing-masing elemen secara berulang-ulang dan tidak membuang-buang waktu lagi. Kode yang digunakan pun jadi lebih singkat dan error dapat diminimalisir. Jadi itu adalah pengertian dari CSS. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan pengertian dari JavaScript. Apa sih JavaScript itu? JavaScript itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web kita lebih interaktif dan dinamis. Jadi kita menggunakan JavaScript ini supaya web kita bisa membuat antara HTML dan CSS ini lebih hidup gitu. Jadi yang kita gunakan tidak kaku, bisa menyatu dengan baik. Jadi untuk itulah kita menggunakan JavaScript supaya lebih menarik. Itulah jadi pengertian JavaScript. Jadi kami di sini akan memperkenalkan CSS dan JavaScript yang ada pada website kami. Jadi di bagian navbar sebelum kita login itu terdapat bagian video, film, series, dan login. Jadi kita mulai di login dulu. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada persegi-persegi yang bisa mengeluarkan cahaya kalau kita dekati dengan kursor. Itu menggunakan span. Sedangkan untuk bagian persegi yang besar ini di tengah untuk login itu menggunakan card. Sedangkan yang ini itu bisa bergeser dari sync in atau register. Ini kami menggunakan JavaScript. Jadi kita mulai dengan login. Jadi kita pakai akun admin. Setelah kita masuk, kita akan coba kita tekan dengan navbarnya. Jadi ketika kita tekan navbarnya, itu ada keluar video, film, dan series. Jadi kita akan mulai dari video terlebih dahulu. Oke, jadi di video ini kami di latarnya ada video. Jadi kami untuk memasang video ini kami menggunakan CSS supaya bisa tampil di latar belakang. Dan juga kita juga bisa mengupload video di sini dan bisa kita putar juga. It's good for me. Give me everything. It's good for me. But I'm too fast. I'm too bad. It's my good. Jadi itu dari yang kami bisa jelaskan dari yang di video. Nah, di bagian film ini kita semua dapat melihat bahwa ada poster-poster film yang besar di bagian awalnya. Ini menggunakan CSS dan JavaScript. Dan untuk slide-slide ini juga menggunakan JavaScript, bisa digeser manual atau bisa secara 7 detik otomatis. Kita tunggu sama 7 detik. Nah, itu menggunakan JavaScript. Di bagian atas ada tulisan search by title. Di bagian ini adalah namanya search bar. Itu juga menggunakan CSS. Dan di bagian film itu ada bagian judul dan deskripsinya, sedang ada tulisan see more. Jadi kalau kita ngeklik see more itu akan keluar film dari poster yang telah ditampilkan tadi. Itu menggunakan CSS. Selanjutnya di bagian series itu sama seperti film, terdapat bagian poster-poster yang besar, bisa di slide secara otomatis atau dan manual menggunakan CSS atau JavaScript. Dah, itu aja sih. Jadi itulah penjelasan dari kami tentang website CSS dan JavaScript. Sekian dari kami, terima kasih. Jadi kami akan menjelaskan tentang bagian kode-kodenya atau codingan. Terima kasih. Oke. Baiklah, di sini kami akan memperlihatkan bagian-bagian dari CSS dan JavaScript yang kami gunakan untuk membangun website yang telah kami buat. Yang pertama itu adalah bagian style login CSS. Di bagian codingan ini terciptalah sebuah login dan dengan ada span hover yang bisa berubah warna itu jika kursornya didekatkan ke bagian kotak-kotak dan dihubungkan dengan script login JS. Yang kita bisa lihat tadi ketika kita mengklik sync in atau register, dia bisa bergeser. Itu kita menggunakan JavaScript ya. Itu bisa membuatnya dinamis lagi. Ya. Oke, selanjutnya untuk style navbar CSS. Jadi di bagian ini terbuat ada titik 3 di bagian ujung sini.
di bagian website itu, yang jika kita klik akan menampilkan bagian dari video, film, dan series, dan itu menggunakan JS. Jadi Yang membuatnya bisa keluar seperti itu menggunakan JavaScript ya. Nah, ada lambang kuning navbarnya itu kami menggunakan JavaScript. ya, selanjutnya di bagian style home CSS. Yang di sini kami menggunakan codingan ini untuk membuat bagian body yang ada di film-film itu, poster-poster film yang besar di bagian awal film itu, dan dihubungkan dengan JavaScript. Yang untuk membuatnya lebih ini kami memakai JavaScript juga ya, yang dia bisa bergeser sendiri 7 detik atau kita geser sendiri itu menggunakan bantuan dari JavaScript sendiri. Ya, selanjutnya itu style detail anime, style detail film, style detail video CSS. Di bagian ini menampilkan kita bisa ngeklik film atau video atau series yang kita pengen nonton di bagian itu. Yang selanjutnya style upload video. Di sini kita menggunakan CSS untuk bagian memperindah tampilan mengupload video, film atau series. Selanjutnya di bagian style stream CSS. Jadi style stream CSS ini yang kita lihat tadi pas di home tadi yang ada video, kami menggunakan CSS stream tadi ini untuk bisa menampilkan video tersebut Di bagian video. dengan video. Baiklah, itu aja yang mungkin bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.